ekonomi dari awal, dari itu diproduksi, kemudian didistribusikan, kemudian hingga dikonsumsi. Itu maksudnya Pranaka itu adalah alur dari awal hingga akhir gitu ya. Nah, sama pun kalau kalian nanti hingga pelajaran akhir ini bisa membayangkan bahwa nanti apa saja yang menjadi bahan atau olahan yang ingin diproduksi, kemudian hingga alur dan output gitu ya, ada hasil, ada yang disalurkan. Itu sebenarnya bentuk sederhananya seperti itu. Tapi kali ini kita akan bahas sedikit-sedikit dari awal gitu, apa saja yang ada di hukum ekonomi syariah. Berarti kan agak lebih besar dibandingkan hanya perbankan syariah saja. Kalau perbankan syariah itu adalah sebenarnya salah satu bentuk dari peranatan hukum ekonomi syariah. Makanya tadi di dalam beberapa list jurnal yang kalian tulis itu beberapa materi-materi yang akan dibahas nanti hingga sampai UAS, sampai satu semester gitu ya, sampai terakhir. Kemudian ini kita lanjut bahwa sumber ekonomi syariah ataupun apa saja yang meliputi dari ekonomi syariah. Pertama adalah sumber daya alam atau natural resources. Natural resources ini sebenarnya dikatakan bahwa kalau kita udah tahu bahwa di dua ayat surat Ibrahim dan Al-Hasyr ini dikatakan bahwa Allah itu menciptakan katanya bumi dan seisinya gitu ya, bumi dan seisinya itu untuk kita kelola, untuk makhluknya tempatnya tinggali kemudian dimanfaatkan. Nah, berarti di sini ada potensi sebenarnya. Di ayat ini adalah potensi manusia diisyaratkan oleh Allah untuk memakmurkannya gitu. Berarti salah satunya juga ekonomi syariah pun awalnya berdasar dari kebutuhan kemudian kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya alam sehingga nantinya untuk dimakmurkan. Jadi sumber daya alam ini adalah salah satu sumber ataupun lingkup dari ekonomi syariah juga. Gitu, dimana kalau dibilang sumber daya alam itu segala sesuatu, kalau beberapa penulis mengatakan bahwa sebenarnya sumber daya ini apapun gitu ya, maupun di dalam atau di luar sekitar bumi disebutnya sumber daya alam gitu. Tanah, sungai dan sebagainya macamnya, pertambangan dan lain-lain itu adalah sumber daya alam yang boleh kita kelola. Gitu. Makanya dalam ekonomi syariah pun segala sesuatunya bisa dimanfaatkan dan dimakmurkan dengan syarat-syarat tertentu. Gitu. Misalkan kepemilikan, hak milik dan segala macamnya itu kan ada syarat-syaratnya. Berarti itu adalah kita boleh gitu ya, Allah telah membolehkan para makhluknya untuk memanfaatkan sumber daya alam. Itu salah satu dari salah satu hal penting dalam ekonomi syariah juga, tidak hanya menyangkut uang dan segala macam gitu ya, tapi juga adalah pengelolaan sumber daya alam, di mana nanti sumber daya alam ini sebenarnya bagaimana cara manusia dapat memanfaatkan hingga ekonominya tumbuh. Gitu. Ekonomi tumbuh kan karena kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang telah dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Itu adalah faktor atau lingkup dari sumber ekonomi syariah yang pertama, yaitu adalah natural resources. Nah, yang kedua adalah, nah ini hal yang paling nggak kalah pentingnya dan banyak sekali jurnal, penelitian, kemudian skripsi tentang sumber daya manusia. Pun dalam ekonomi syariah juga salah satu faktor menjadi guidance gitu ya adalah SDM-nya atau human resources-nya gitu. Bahwa kita punya tanggung jawab, punya amanah untuk tadi mengelola sumber daya alam. Lalu siapa tadi yang mengelola sumber daya alam kalau bukan SDM-nya gitu, atau kalau bukan human resources-nya gitu. Nah, dalam ekonomi syariah ada beberapa prinsip yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia gitu. Selain kita tadi punya amanah secara sunatullahnya gitu ya, secara sunatullahnya di dalam Quran surat ini dikatakan bahwa amanah manusia adalah ibadah dan
lain sebagainya gitu ya, memakmurkan sumber daya alam, memakmurkan bumi, tujuannya. Gitu. Kemudian bagaimana kalau kita kaitkan dengan ekonomi syariah gitu, maksudnya bahwa ada beberapa prinsip yang harus dijalankan gitu ketika kita berekonomi syariah. Sumber daya manusianya harus bagaimana? Yang pertama harus ada prinsipnya adalah kerja, labor. Jadi prinsip dari ekonomi syariah itu harus bekerja. Bekerja itu maksudnya apa? Jangan sampai kita mendapatkan uang tanpa ada gerak atau bekerja. Itu salah satu tolak ukur prinsip dari sumber daya manusia. Kalau kita belakangan ini banyak sekali belakangan ini ya yang lagi viral itu adalah pekerjaan tanpa bekerja ini, maksudnya bekerja ini dalam artian ada beberapa pandangan yang disebut bekerja ini adalah bergerak atau bergerak ya sama ya, misalkan kayak kemarin trading, kemudian lagi viral itu kemudian trading yang dikaitkan jadi orang dengan trading itu sebenarnya bekerja gitu ya. Tapi bekerjanya dalam artian tidak yang seperti dicontohkan gitu. Nah, walaupun itu menghasilkan output yang sangat tinggi gitu ya, tapi prinsipnya pun tidak dijalankan, makanya terjadi banyak penyimpangan gitu ya. Kayak trading kemarin kan alih-alih trading gitu ya, tapi adalah pencucian uang dan segala macam gitu. Nah, itu ya adalah bukan konsep dari prinsip ekonomi syariah sebagai manusianya, sebagai sumber dayanya. Gimana kita diwajibkan untuk labor atau bekerja gitu. Kalau kita contohkan itu ya seperti misalkan ya masyarakat sebagai role modelnya gitu ya, Nabi Muhammad SAW juga mencontohkannya bekerja seperti apa gitu. Walaupun memang syariat ekonomi syariah itu semakin berkembang gitu, ada teknologi dan segala macam gitu ya. Tapi kita balik lagi bahwa jangan sampai memudah-mudahkan mendapatkan keekonomian gitu, mencukupkan kebutuhan ekonomi tanpa memandang beberapa prinsip-prinsip yang diharuskan dalam Islam. Kemarin kita bahas beberapa prinsip-prinsip kan, beberapa prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, salah satunya ya yang manusia harus lakukan adalah kerja. Beberapa pendapat ekonomi syariah juga mengatakan bahwa bekerja itu adalah bagian dari kewajiban yang diperintahkan. Menurut Ruqayyah, ini saya nggak sebutin di sini. Sebenarnya nanti kalau kalian juga baca beberapa buku mengatakan bahwa sebenarnya satu, yaitu adalah dasar sebagai dasar martabat manusia itu salah satunya prinsip adalah bekerja. Kemudian dengan bekerja kita akan mendapatkan sumber penghasilan yang baik. Kerja dalam kutipannya ini dalam sesuai prinsip ekonomi Islam gitu ya, kerjanya dalam catatan sesuai dengan konsep ya tadi, konsep motif ekonomi Islam. Kemudian berniaga ataupun berwirausaha. Nah, ini sebenarnya adalah prinsip ini mencontoh pada yaitu karena Nabi Muhammad itu biasa itu berniaga atau berwirausaha, berbisnis gitu ya, berbisnis. Maksudnya adalah itu. Bekerja, berniaga, berwirausaha gitu ya, salah satu yang dicontohkan, yang dilegalkan gitu kalau dalam Al-Quran, kemudian dalam sejarahnya gitu kan, salah satu prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam yang dilakukan oleh human resources gitu. Itu adalah yang kedua. Kemudian adalah kepemilikan. Maksudnya kepemilikan di sini adalah sebenarnya kalau kita bahas bahwa kepemilikan itu harus dimiliki. Kalau faktor dari misalkan kita bahas perdagangan, kemudian jual beli dan lain-lain sebagainya, sebagai salah satu syaratnya adalah kepemilikan. Kepemilikannya harus dimiliki oleh manusia tersebut, barangnya ataupun
jasanya gitu ya dimiliki. Erat hubungannya dengan sumber daya. Kepemilikan terhadap benda itu erat sekali, komponennya erat sekali dengan sumber daya manusia. Jadi manusia ini bertolak ukurnya satu dengan jasa ataupun usaha gitu ya, kemudian kepemilikan. Nah, nanti kan kepemilikan sendiri ada fikih muamalah yang sendiri terkait kepemilikan dan hak milik gitu ya. Sehingga ketika ada nanti disebut kepemilikan, maka jatuhlah hukum kepemilikan gitu ya. Nanti terus ke bawahnya ada penguasaan, kepemilikan, kemudian ada kewalian dan segala macam gitu. Itu adalah yang terkait tentang sumber ekonomi syariah bab sumber daya manusianya. Makanya sebenarnya sumber daya manusia pun kalau dibahas secara detail lagi ini menjadi satu mata kuliah utuh, bahkan kalau misalkan mata kuliah utuh gitu ya, biasanya di beberapa kampus juga malahan manajemen sumber daya manusia ini adalah salah satu mata kuliah khusus. Makanya sebenarnya penjelasannya panjang gitu ya, penjelasan panjang sekali karena terkait sumber daya manusia ini ada pengelolaan, kemudian manajemen dan segala macam gitu. Bahwa prinsip-prinsipnya itu harus sesuai, apalagi kalau kita kaitkan sumber daya manusia di dalam ekonomi syariah. Berarti dia kan salah satu yang menjalankan, yang mengawasi, kemudian menggerakkan gitu ya, memakmurkan tadi adalah semuanya adalah manusia. Kemudian yang kemarin kita bahas bahwa segala sesuatu, kemarin kutipannya Pak Safianto ini waktu kemarin pertemuan sebelumnya saya bahas bahwa semua kegiatan ekonomi syariah adalah bergantung pada manusianya. Bukan hanya keterkaitan kita manusia dengan manusia yang lain gitu ya, tapi ketika kita berekonomi syariah atau melakukan kegiatan ekonomi syariah itu adalah hubungan habluminallah kita juga dipertanggungjawabkan selain ke habluminanas gitu. Itu sebenarnya kalau kita jabarkan secara detail bahwa ya sumber daya manusia adalah faktor utama gitu, main faktor dari sumber ekonomi syariah, di mana kita lihat bahwa perkembangan hukum ekonomi syariah, perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya semuanya dikeluarkan oleh sumber daya manusia atau human resources. Nah, di mana makanya sumber daya manusia ini perlu pembekalan, kemudian pendidikan, sehingga tadi yang cuma kita sehingga yang Allah bilang bahwa kita harus A, B, C, D, E, F, G itu benar-benar dijalankan kemudian diawasi. Tidak saja kita menjalankan sesuai bukan kemauan manusia itu sendiri, tapi sudah di guidance gitu ya. Sudah ada guidance-nya bahwa seharusnya bagaimana dan bagaimana. Itu adalah sumber ekonomi syariah yang kedua. Kemudian sumber ekonomi syariah selanjutnya adalah modal. Sebenarnya modal di sini juga salah satu ada beberapa pakar hukum yang membedakan, sebenarnya ada yang disebut modal itu tidak menjadi bagian dari sumber ekonomi syariah, tapi akhirnya juga beberapa harus memasukkan faktor modal ini ke sumber ekonomi syariah. Maksudnya sebenarnya faktor permodalan gitu ya. Modal di sini adalah bukan semata-mata material, bisa juga imaterial, misalkan jasa gitu ya. Bukan saja modal berupa uang. Gitu. Jadi dalam berekonomi syariah perlu adanya modal, pasti capital gitu ya. Nah, beberapa yang tadi saya bilang bahwa pendapat mengatakan bahwa tidak saja hanya modal ini sebagai alat bayar gitu ya, alat pembayaran, tapi juga bisa dimaksudkan modal ini adalah semua infrastruktur yang berfungsi untuk menjalankan lembaga ekonomi ataupun lembaga keuangan ekonomi syariah gitu. Jadi semua infrastruktur, bangunan ataupun
hal-hal yang menopang dalam berekonomi syariah disebut modal. Jadi bukan hanya saja modalnya disebut sebagai alat pembayaran, gitu, tapi juga sebagai semua infrastruktur. Alat produksi misalkan mungkin, kemudian transportasi itu sebagai modal. Makanya kalau di pelajaran keuangan ekonomi syariah dikatakan bahwa di keuangan ataupun tansi gitu ya, bahwa ada yang disebut namanya fixed asset, ada pun yang disebut dengan fixed asset capital, ada yang disebut kayak ada bermacam-macam nama jenis-jenis permodalan gitu ya. Ada yang disebutnya aset tetap ataupun aset tidak tetap gitu. Kalau misalkan di keuangan, lebih di akuntansi seperti itu. Makanya segala sesuatunya dinamakan modal. Dalam tanda kutip, karena kita mengatakan ini sumber ekonomi syariah, pasti sumber modalnya gitu ya, sumber modalnya adalah yang halalan gitu pastinya. Sesuai dengan prinsip yang kita ketahui bahwa modal itu harus halal dan kemudian tidak ada pencucian uang, kemudian tidak termasuk dalam ribawi, kemudian diketahui gitu ya, diketahui alurnya, kemudian diketahui kepemilikannya gitu ya, harus benar-benar jelas kemudian dimiliki, ataupun itu berupa pinjaman itu benar-benar tergambar terjelas dalam sebuah tidak mengandung keraguan-raguan atas permodalan. Jadi semua sumber apapun pun jasa, walaupun pun jasa juga bukan dari hasil kayak misalkan kalau sekarang memang tidak ada perbudakan dan lain sebagainya ya, seperti zaman Rasulullah gitu. Ketika menjalankan sebuah bisnis ataupun niaga, salah satunya kan mereka memperdagangkan manusia ataupun mempunyai modalnya dari mempekerjakan budak dan hamba sahaya dan segala macam gitu ya. Itu sudah terhapuskan. Nah, itu pun juga harus jadi faktor permodalan. Jadi itu adalah komponen. Salah satu ini adalah komponen penting dalam ekonomi syariah. Makanya tadi kita bilang bahwa Pranata itu adalah kita harus dulu nih tahu komponen-komponen, sumber-sumber itu kan adalah komponen-komponen yang nantinya akan bercabang, kemudian nanti ya tadi pertama, kemudian ada sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, yang ketiga adalah modal gitu ya. Ini adalah bahan gitu. Kalau kita bisa umpamakan adalah bahan untuk kita olah, kita produksi, kemudian nanti kita akan mendapatkan outputnya. Dan nantinya akan ya bertujuannya untuk kita tujuannya apa. Itu adalah sumber ekonomi syariah yang ketiga. Kemudian yang nggak kalah juga pentingnya adalah manajemen. Kita tahu bahwa tadi Allah menciptakan sumber daya alam yang segitu luasnya hingga bumi dan seisinya, kemudian manusia punya emban tugas dan kemudian berpermodalan, nggak kalah pentingnya dari ilmu manajemen, gitu ya. Ilmu manajemen. Nah, ilmu manajemen ini adalah juga sumber dari ekonomi syariah. Jadi sumber ekonomi syariah yang keempat juga yang nggak kalah pentingnya adalah manajemen. Nah, dalam manajemen salah satu Quran surat yang paling udah familiar di kalian juga bahwa surat Al-Baqarah 282 dikatakan ini juga sering banget digunakan untuk ayat-ayat akuntansi itu di mana di dalam surat Al-Baqarah 282 ini kan dikatakan bahwa kita harus menuliskan, harus ada penulisan gitu ya. Berarti dalam konsep penulisan, kemudian dalam hutang piutang ada penulisan, kemudian agar tidak nanti terlupa dan segala macam, berarti ada manajemen di dalamnya. Ada tata kelola si penulis, kemudian ada penulisan, cara penulisan, itu semuanya bagian dari manajemen. Jadi ya manajemen juga nanti terikat ya dengan sumber daya manusia, karena yang menjalankan manajemen ini adalah sumber daya manusianya gitu ya. Berarti pengelolaan sumber daya manusia juga erat sekali dengan manajemen. Nantinya pastinya dengan pengelolaan, nah manajemen sebenarnya ilmu dasarnya ada 4 gitu ya.
Kalau di sini adalah 4 fungsi dasar dari manajemen, kayak sedikit menuliskan fungsi dasar dari manajemen, biar kalian tahu bahwa bukan hanya saja misalkan kita bisa memanage waktu ataupun kita bisa memanage-nya gitu. Dalam ilmu manajemen sebenarnya, dalam ilmu manajemen dikatakan bahwa sebenarnya ini fungsi dasar ya, fungsi dasar kalau anak-anak manajemen mengatakan ada singkatannya POAC gitu, POAC gitu. P ini dikatakan bahwa P ini adalah, ada yang tahu singkatannya? P itu adalah processing, gimana cara memproses gitu kan ya. Maaf salah, P itu planning, kok jadi proses, planning. Jadi sebagian dari manajemen itu kita harus memplanning dulu gitu, memplanning atau bagian perencanaan, merencanakan bagian dari manajemen. Pertama adalah perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan. Jadi segala sesuatunya harus direncanakan dulu, bagaimana nanti kalau misalkan kita kasih gambaran sebuah perbankan syariah misalkan. Dia dalam mengeluarkan produk dia direncanakan dulu nantinya ini di bagaimana disalurkannya, bagaimana cara promosinya, bagaimana cara untuk mengedukasi masyarakatnya, bagaimana cara. Nah, itu adalah harus ada peta dulu, harus ada memetakan beberapa konsep-konsep, beberapa jalan ataupun direncanakan dulu hal-hal yang terkait akan dieksekusinya bagaimana. Yang kedua adalah tadi O ya, PO, POAC. O itu adalah setelah direncanakan kemudian diorganisir gitu, namanya organizing. Organizing itu direncanakan, diorganize gitu, dirapihkan kembali gitu ya. Organizing ya, setelah cuma direncanakan, biasanya kalau kalian punya plan itu cuma bagian butir-butir 1, butir 2 gitu kan, kemudian diorganizing, diberi cabang-cabang lagi gitu kan, itu namanya organizing, pengorganisasian, ataupun di bagian ini mendapatkan tugas ini dan lain segala macam. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah direncanakan, setelah diorganisasi, kemudian di-actuating. Actuating itu apa? Digerakkan. Actuating itu bagaimana cara setelah tadi cuma sudah direncanakan, kemudian diorganize, kemudian pelaksanaannya. Pelaksanaannya pun termasuk dalam manajemen. Gitu. Makanya dalam sebuah perusahaan pun, dalam perseroan pun, dalam perbankan pun punya bagian-bagian masing-masing di mana dia punya perencanaan sendiri, setiap bagian ya, setiap bagian, misalkan bagian HRD punya perencanaan sendiri, punya organisasi sendiri, kemudian sama-sama mereka jalankan oleh para lapangannya, di-actuating. Setelah di-actuating, hal yang paling penting dalam manajemen yang terakhir adalah yang terakhir. Yang tahu yang terakhir adalah controlling. Iya, benar sekali, controlling. Ini ya, yang terakhir adalah controlling, benar. Jadi setelah sudah digerakkan, sudah dijalankan rencananya gitu ya, kemudian harus ada pengawasan. Itu juga bagian dari ekonomi syariah. Jadi dalam kalau kita kaitkan lagi, kalau tadi kita sudah bahas secara manajemen dasarnya gitu ya, bagaimana caranya kita sebagai para ekonomi syariah juga harus memetakan konsep-konsep ini, dikaitkan. Nah, bagaimana dengan cara? Contoh misalkan dengan cara perencanaan kita bisnis syariah ataupun bisnis halal gitu ya. Perencanaannya apakah ini sudah termasuk prinsip-prinsipnya, apakah ada yang nantinya ini mengandung ribawi atau tidak gitu ya. Ini benar-benar harus direncanakan. Kemudian nanti di organizing, ternyata
ternyata ada yang kurang, kemudian ternyata memang ini diperdebatkan nantinya pun sama ya, produk-produk misalkan di produk-produk di keuangan itu pun setelah di setelah di actuating gitu ya, setelah di actuating ternyata banyak pendapat-pendapat yang sekiranya ternyata itu mengandung unsur-unsur yang diharamkan gitu kan, maka itu akan dikontroli gitu. Makanya salah satu bagian kalau di perbankan syariah gitu ya, kemarin kita ada bahas bahwa ya salah satunya DPS itu adalah walaupun dia sebagai controlling doang gitu ya tugasnya, tapi dia juga harus tahu hingga akar atasnya gitu, dari perencanaannya bagaimana, apa yang salah, kemudian nanti diperbaiki gitu, sehingga nantinya hukum-hukum yang berlanjut ataupun setelahnya gitu ya tidak akan menggunung gitu, kayak bola salju kan, ketika misalkan ya di awalnya tidak bisa dikendalikan gitu ya, maka nanti akan berlalu. Itu adalah dasar dari manajemen gitu, dasar dari manajemen. Walaupun nanti sebenarnya pembahasan manajemen ini juga panjang gitu ya bahasnya, planning itu bagaimana, organizing itu gimana, kemudian actuating gitu. Yang pastinya adalah semua bagian manajemen itu bukan saja ketika kita memanage hanya waktu saja atau apa, tapi dalam manajemen kalau kita konsepnya sudah perseroan, kemudian sudah besar, nah itu semua sumber daya yang tadi kita sudah tahu bisa kita kelola, itu kita kelola, kemudian permodalan, manusianya bagaimana juga bagian-bagian dari manajemen. Itu adalah konsep dasar dari manajemen sumber ekonomi syariah. Juga salah satunya tak lepas dari proses manajemen. Kemudian misalkan ada pertanyaan ketika apakah proses hasil yang salah merupakan bagian yang salah, merupakan perencanaan yang salah. Ada yang bisa menjawab ketika misalkan ada suatu hukum yang salah, apakah memang menjadikan faktor kalau misalkan perencanaannya salah ataupun planning dan organisasinya salah gitu, apakah itu harus disalahkan gitu. Balik lagi ya, kalau kita ngomongin manusia, kemudian sumber produk hukumnya itu manusia, kemudian bukan campur tangan langsung oleh Allah gitu ya, bukan misalkan produk hukumnya Allah itu adalah Al-Quran, kemudian apakah itu bisa diperdebatkan kemudian itu disalahkan, kan enggak gitu. Tapi apakah misalkan produk-produk hukum manusia bisa diperdebatkan, bisa. Kemudian yang kita bilang bahwa yaitu sumber fatwa DSN pun akan ada yang dihapuskan, kemudian diganti ataupun direvisi gitu ya, berarti sumber hukum manusia pasti ada nilai sunatullahnya, pasti ada salahnya. Kemudian apakah itu salah dalam hal manajemennya ataupun manusianya, nah itu perlu namanya tadi evaluasi. Ya tadi bagian dari evaluasi, ini bagian dari mana? Dari controlling gitu, dari bagian manajemen. Bahwa kita, makanya banyak sekali sebenarnya, nggak hanya satu ya, udah beberapa kasus misalkan konsep misalkan kayak dan kita yang lagi waktu beberapa tahun diperbincangkan misalkan dana talangan haji gitu, ataupun ya permasalahan tentang pakai teknologi, pembayaran dengan teknologi, itu kan banyak sekali perdebatannya ketika fintech sudah bergabung dengan ekonomi syariah. Nah, fintech bergabung dengan ekonomi syariah pun banyak sekali pandangan pakar hukum ekonomi syariah, bahkan ustadz, ulama, dan lain sebagainya menjadikan ini perdebatan. Makanya perlu sekali kita makanya bisa menggambarkan
namanya syariat ya. Kalau kita balik lagi sebagai akar dari muamalah itu adalah syariat gitu ya. Syariat itu adalah jalan bahwa nantinya akan berkembang sebagai zaman. Terus kemarin sebelumnya juga kita udah pernah membahas tentang sejarah gitu ya. Sejarah ekonomi syariah pun dari dulu hingga sekarang berkembang gitu ya. Enggak lagi semuanya mengirim uang menggunakan hanya harus langsung ketemu langsung gitu. Tapi juga pernah kan zaman sahabat itu menggunakan cek, kemudian menggunakan cek untuk pengiriman uang gitu. Bahkan zaman Abbasiyah kemudian Umayyah gitu ya juga berkembang gitu. Nah pun sama gitu, hal-hal yang saat ini juga banyak memang diperdebatkan, kemudian akhirnya sudah keluar fatwa DSN-nya, itu juga perlu manajemen yang baik. Manajemen yang baik itu sebenarnya manajemen dalam keuangan ekonomi syariah itu ya dibarengi dengan ya tadi sumber hukum yang pas, sumber hukumnya digunakan, kemudian alurnya juga diketahui prinsip-prinsipnya. Nah itu makanya guidance-nya ekonomi syariah itu banyak, sehingga kita sebagai human resource management ya, human research-nya gitu ya, sebagai manusianya juga, walaupun sunatullahnya manusia itu adalah ansa gitu ya, lupa kemudian hilaf dan punya potensi yang lain gitu ya, punya potensi lupa, punya potensi kesombongan dan lain-lain, dan ada tuh ya suratnya kalau kalian cari juga. Terlepas dari itu, nah itu makanya sumber produk yang dikeluarkan oleh manusia sejatinya tidak ada yang bisa yang membandingkan sumber hukum Allah gitu ya, sehingga makanya perlunya lagi para ekonomi syariah, para pakar gitu terus belajar gitu kan ya, untuk nanti utamanya outputnya nanti dalam sumber-sumber ini adalah sebenarnya adalah untuk memfalahkan umat, ataupun umat menjadi falah, kemudian well-being gitu ya. Itu adalah beberapa faktor dari manajemen yang bisa kita sebenarnya bisa banyak sekali juga jurnal-jurnal, ataupun nanti kalian bisa dijadikan bahan skripsi kalian gitu ya, bahwa masih banyak sekali misalkan yang kalau skripsi itu kan awalnya dari masalah ya, masalah itu kemudian kalian evaluasi, kalian analisa, kemudian kalian jadikan hasil atau pemecahan ataupun output dari masalah tersebut gitu. Nah ini bagian manajemen, bagian manusia itu banyak sekali yang bisa kita gali permasalahannya sebenarnya. Itu terkait manajemen, manusia, permodalan tadi ya, dan sumber daya alam. Oke, selanjutnya ini ya, tadi juga faktor sumber ekonomi syariah adalah yang terakhir adalah teknologi. Nah ini sebenarnya teknologi ini juga bagian akhir gitu ya kalau di buku-buku ekonomi syariah yang udah tahun-tahun terakhir ini memasukkan sumber ekonomi syariah ini adalah teknologi. Ini salah satunya di buku Abdul Manan juga, Insinyur Haji Abdul Manan mengatakan ya bahwa teknologi ini udah menjadi kebutuhan gitu ya, dikatakan beberapa jurnal bahwa teknologi itu sudah berikatan dengan ekonomi. Sebenarnya semua aspek itu kehidupan kita udah bersinggungan dengan teknologi. Nah, sebenarnya ini juga sama permasalahannya, bagaimana cara memasukkan ekonomi syariah ataupun ya keuangan inklusi ekonomi syariah ini dengan teknologi. Gitu. Walaupun kalau kita bahas di zaman sekarang ya perlu, kalau kita bahas sesama yang anak zaman yang milenial sekarang ya nggak mungkin terlepas dari teknologi. Tapi kalau misalkan kita para ulama dan lain segala macam yang para ekonom gitu ya, yang sudah misalkan biasanya belum ada beberapa gitu ya masih
bisa tidak melegalkan hal-hal seperti ini gitu. Misalkan kayak teknologi fintech dan segala macamnya gitu ya. Padahal kalau misalkan ya tadi perlunya ijma, kias dan segala macamnya itu untuk mengeluarkan produk hukum ekonomi syariah itu penting sekali. Makanya kita disebutkan bahwa ya muamalah ataupun syariat itu adalah bentuknya fleksibel sesuai pada zamannya gitu ya. Kita balik lagi ke situ kalau misalkan walaupun kalau misalkan ini zaman dulu nggak dicontohkan secara plek gitu, secara literlek gitu, secara uh, secara benar-benar dicontohkan contoh gitu ya, bukan dicontohkan benar-benar sholat yang seperti ini, gerakannya seperti ini gitu ya. Kalau terkait teknologi. Nah, makanya ini beberapa pakar ekonomi syariah juga mengaitkan ada yang tidak ingin memasukkan teknologi itu sebagai sumber ekonomi syariah. Tapi belakangan karena banyak sekali seminar, kemudian pembahasan skripsi, tesis dan segala macam mengatakan bahwa teknologi ini bentuk dari efisiensi dan efektivitas, jadi menjadikan sumber teknologi ini penting. Karena apa? Kita belajar dari negara-negara yang top 3, top 10 ekonomi syariahnya, perbankan syariahnya di dunia, itu mereka memang sudah teknologinya, menggunakan teknologi sudah fintechnya sudah jalan gitu. Kemudian nanti kita bisa memastikan gitu bahwa tidak ada unsur-unsur yang penting gitu ya. Kalau kemarin kita bahas salah satu contohnya misalkan kartu plastik ataupun debit dan segala macam, kita udah pernah bahas ya di Perwakilan Perbankan Syariah bahwa itu dikatakan halal itu bagaimana, karena bagaimana gitu ya. Pun salah satunya memang sudah ada sumber fatwa DSN MUI-nya gitu yang mengatakan bahwa diperbolehkan. Jadi kalau kita ngomongin fintech syariah itu atau teknologi syariah itu luas ya, bukan hanya saja terkait ATM kemudian kartu plastik ataupun kartu ATM gitu atau ATM-nya sendiri gitu, tapi banyak gitu sumber alat pembayaran dan kayak misalkan sekarang zakat, infak, sedekah ada yang jemput bola menggunakan teknologi pun ada gitu ya. Semuanya itu sebenarnya adalah untuk tujuannya sebenarnya untuk memudahkan, tapi juga intinya sebenarnya untuk agar sebenarnya kita sebagai mayoritas umat Islam di Indonesia gitu, agar masyarakatnya juga menggunakan gitu, menggunakan platform ekonomi perbankan syariah gitu. Dengan cara apa? Dengan cara yang bagaimana mudah diakses ataupun agar semuanya kan terkadang ekonomi syariah itu sulit karena ribet, ataupun ekonomi syariah itu, perbankan syariah itu sulit karena apa. Nah, ini beberapa ya, walaupun memang teknologi ini dikatakan salah satu juga pasti ada masalah juga terkait beberapa belakangan pernah dikatakan bahwa ya alat pembayaran yang sah itu hanya menggunakan beneran dirham dan segala macam gitu ya, bahwa penggunaan teknologi ini bukan dikatakan bid'ah dan segala macam gitu ya. Ada beberapa juga sebenarnya para pakar ekonomi syariah juga ada yang masih mengatakan seperti itu. Tapi bagaimana kita cara menyikapinya, bagaimana cara kita, apakah ini bisa digunakan atau tidak gitu ya, menjadi perdebatan masing-masing. Terkadang ada yang orang saking kekhawatirannya gitu ya, saking kekhawatirannya banyak, makanya sebenarnya ekonomi syariah itu karena waktu tahun-tahun terbilang bahwa ada isu terkait selain perbankan syariah misalkan, kerja di perbankan konvensional haram gitu, ada ya konteks berita seperti kayak gitu. Itu teman saya gitu ya, maksudnya terkait isu ini gitu ya, isu ini ada beberapa teman saya itu benar-benar yang akhirnya keluar kemudian ya tidak
tidak memiliki pekerjaan gitu. Jadi pun akhirnya waktu itu pernah tuh di kelas saya dengan kelas saya waktu Pak yang sekarang menjabat sebagai ketua perbankan syariah, organisasi perbankan syariah, itu mengatakan bahwa ada juga sudah dikeluarkan gitu pada saat itu Fatwa Desa Nurul sudah mengatakan bahwa ya orang-orang yang bekerja di bank konvensional gitu boleh masih di itu sebagai darurat gitu, sebagai darurat kalau misalkan ya tidak ada pekerjaan bagaimana, jadinya kan jatuhnya ke perekonomiannya dan segala macam. Tapi balik lagi itu adalah usaha gitu, makanya ini masih kalau misalkan masih menjadi suatu tajuk topik yang masih begitu hangat kalau misalkan kita lihat beberapa masyarakat yang memang kekhawatirannya karena isu yang tidak menyeluruh gitu, pengetahuan yang tidak menyeluruh. Itu sih sebenarnya kalau misalkan apakah itu terasa di daerah kalian kalau misal atau tidak gitu ya, beberapa sih terjadi gitu, terjadi bahkan ya sampai ya seperti itu gitu, bahkan sebenarnya Asbisindo ya, saya waktu itu saya tuh dapat perkuliahan dari Asosiasi Perbankan Syariah se-Indonesia, Pak siapa saya lupa juga tuh, Pak siapa gitu ya, itu mengatakan seperti itu gitu, bahwa ya bahwa ekonomi syariah itu ya masih perlu banyak pengawasan, kemudian controlling manajemen yang baik dari sumber daya manusianya. Satu lagi terkait sebenarnya adalah para SDM dari perbankan syariah pun masih minim, walaupun sekarang banyak yang sudah dikuliahkan lembaga-lembaga keuangan ekonomi syariah yang mikro maupun makro, yang besar perbankan syariah itu semuanya sudah ada regulasinya bahwa mereka dikuliahkan di perbankan syariah, di kampus-kampus perbankan syariah, sehingga nanti dia akan mendapatkan edukasi tentang perbankan syariah gitu ya. Karena pada saat perbankan syariah waktu pertama kali juga keuangan ekonomi syariah digalakkan di Indonesia itu kan mayoritas sebenarnya yaitu pernah saya juga bahas bahwa dihijrahkan. Maksudnya dihijrahkan itu adalah ya SDM-nya mayoritas ya dari konvensional, kemudian ya sudah kemudian ke perbankan syariah gitu, ke keuangan syariah pun sama menjadi salah satu skripsi saya dulu juga seperti itu. Saya dulu bahas tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusianya waktu itu saya analisa di sebuah baitul mal wa tamwil waktu itu ya, bank mikro kecil, bank syariah, lembaga keuangan ekonomi, lembaga keuangan mikro pun sama. Karena mereka juga biasanya yang bagian ekonomi syariahnya hanya misalkan atasannya ataupun sederet HRD-nya, kemudian direkturnya gitu ya, bukan lapisan hingga lapangan gitu. Padahal yang merambah masyarakat gitu adalah bagian bagian staf lapangannya gitu ya. Nah itu yang menjadikan waktu itu saya hasil analisa waktu saya skripsi itu mengatakan bahwa ya masyarakat itu tahunya ini adalah misalkan kalau ditanya saya udah punya, malahan juga para ulama mengatakan punya akun bank di perbankan syariah atau tidak gitu, punya gitu ya, tapi ya mayoritas sebagai ya punya gitu ya, bukan menjadikan akun bank utama gitu ya. Itu sebenarnya juga ya kalau misalnya kita lihat real fakta hasil lapangannya gitu ya beberapa tahun belakangan. Itu juga bisa kalian analisa hingga tahun belakangan gitu ya. Tahun-tahun ini apakah sudah lebih baik, makanya dalam skripsi itu nanti ada penelitian terdahulu. Gitu. Apakah penelitian terdahulu kalian bisa teliti lagi? Bisa. Bagaimana nilai yang tahun lalu, apakah masih sama, apakah mengalami penaikan gitu ya, itu sama. Nah ini bisa dijadikan tajuk sumber-sumber ekonomi syariah
Kalau misalnya kita mau tahu realnya bagaimana di lapangan, kita harus menganalisa, melakukan penelitian gitu. Melakukan penelitian apakah tahun lalu kita bisa membandingkan, walaupun memang sekarang OJK bagian ataupun bank-bank syariah ya, kalau bank syariah memang sudah go public gitu secara lembaga keuangan. Kita memang sudah meningkat secara keuangan ekonomi syariahnya gitu. Tapi nanti kita juga harus punya misalkan hasil analis penelitian kita itulah di lembaga-lembaga keuangan yang mikro gitu ya. Kalau sekarang pemerintah sedang ya tadi menggalakkan namanya wakaf, dan wakaf JIS itu ingin lagi digalakkan lagi gitu. Sekarang lagi tajuk utamanya itu. Itu sedikit tadi kita agak kemana-mana. Kemudian materi bagian selanjutnya adalah ekonomi Islam sebagai alternatif. Kalau kalian udah dapat pendahuluan hukum ekonomi, yang kalian tahu bahwa ekonomi itu sistem ekonomi yang kita dunia ini jalankan ada berapa sebelum ekonomi syariah muncul? Ada yang bisa menjawab sistem ekonomi apa saja yang berjalan di dunia ini atau di negara-negara lain gitu ya. Kalau misalkan kita hanya taunya ekonomi Islam ataupun ekonomi syariah, ekonomi apa saja yang ada yang diketahui oleh kalian, sistem ekonomi apa aja? Nah, sistem ekonomi syariah, bahwa dikatakan kan tadi sistem ekonomi Islam sebagai alternatif. Nah, alternatif dari apa? Saya nggak mungkin, tapi ekonomi apa yang kalian tahu? Ekonomi apa? Kira-kira sistem ekonomi yang dijalankan di dunia ini selain ekonomi syariah. Ada ekonomi apa? Ekonomi yang paling sekali adalah ya betul, ekonomi kapitalis. Selain itu ada lagi ekonomi lainnya? Ya, betul, ekonomi sosialis. Satu lagi, satu lagi sebenarnya ekonomi kecampuran keduanya, sosialis kapitalis. Sosialis kapitalis, kemudian yang di akhir adalah ekonomi Islam. Ada yang bisa menggambarkan atau faktor utama yang mengatakan bahwa ekonomi itu kapitalis itu apa? Bisa. Iya, boleh. Misalkan faktor yang menjadi oh ini adalah ekonomi kapitalis gitu. Apa menjadi? Baik. Oke, betul. Jadi sebenarnya ini berjenjang gitu. Di negara-negara Amerika duluan dan negara-negara Barat, bagian Eropa juga ada. Kapitalis itu awal. Kapitalis itu ya kalau kita bisa sebut adalah misalkan kaya yang semakin kaya gitu lah ya, yang kaya semakin kaya gitu, yang kuat, high risk high return gitu kalau kapitalis itu. Benar-benar yang menghalal-halalkan segala cara, yang penting ekonominya naik gitu. Itu adalah tajuk ataupun pemikiran gitu ya, pemikiran dari kapitalis. Nah, ketika itu pada abad berapa ya? Kapitalis itu pokoknya pada abad zamannya Amerika dan negara-negara Barat itu menganut sistem ekonomi kayak gitu, ternyata ada beberapa kelompok yang mengatakan ini tuh akan merusak negara gitu. Makanya muncullah ekonomi sosialis yang tadi benar dibilang Azam bahwa semuanya dikuasai oleh negara, bukan dikuasai ya, maksudnya intinya dikelola gitu. Ya contohnya ya negara-negara yang memang
kayak seolah-olah masyarakatnya memang tidak memiliki semuanya milik negara, kemudian nanti disamaratakan, nanti masyarakatnya merasakan hal yang sama gitu ya, tapi ternyata ada juga merasakan dampak yang ketidakadilan jadinya sosialis ini. Kalau tadi kapitalis udah lebih parah ya, maksudnya ketidakadilannya memang yang miskin ya nambah terinjak-injak gitu ya, gitu merasakan yang kompetitifnya cukup benar-benar yang tidak sehat gitu kalau misalkan kapitalis. Nah kalau misalkan tadi sosialis ya tadi benar bahwa dikelola oleh negara dan lain segala macam. Nah sosialis kapitalis ini beberapa ada negara-negara yang merasakan bahwa kita harus di mix nih gitu untuk tidak tidak melebih-lebihkan dan tidak juga dilakukan satu negara mencampurkan dua sistem ekonomi ini gitu. Tapi ternyata juga banyak sekali para ekonom itu mengatakan bahwa negara juga bisa hancur karena kapitalis, kemudian sosialis kapitalis. Nah, maka muncullah maka bagaimana dengan ekonomi Islam? Nah, kita sudah banyak sekali sejarahnya ataupun kisahnya gitu ya, maksudnya pengalaman dari beberapa negara pun negara Indonesia ya salah satunya. Waktu kita zamannya lagi krisis moneter, salah satu perbankan yang masih upstanding adalah perbankan syariah. Yang terjunnya tidak terjun bebas gitu ya, hingga benar-benar jatuh, hingga sistem investasinya buruk dan segala macam. Nah, ekonomi syariah salah satunya kalau misalkan dinilai gitu, dievaluasi benar-benar yang menjadikan tidak negara itu perbankan syariah tidak kolaps gitu, tidak sampai kolaps, tidak tutup gitu ya. Gitu. Maka dikatakan bahwa sudah banyak juga penelitian mengatakan bahwa ekonomi Islam itu sebagai alternatif. Itu alternatif dari sistem-sistem ekonomi lainnya. Gitu ya. Kalau dijalankannya dengan ya tadi secara prinsip dan literaturnya benar gitu. Makanya sekarang juga tajuk utamanya bulan-bulan ini ya, awal tahun ini Pak Menteri Ekonomi Erick Thohir juga, makanya kemarin BMI diselamatkan gitu ya, Bank Muamalat Indonesia itu diselamatkan gitu. Diselamatkan tuh maksudnya dia akhirnya kerja sama MOU dengan Badan Wakaf gitu ya. Kan kalau kita tahu sebelumnya sebenarnya BMI salah satu pelopor keuangan ekonomi syariah di Indonesia itu mau ya mau dijual lah tadinya gitu kan, keluar gitu, bukan jadi milik Indonesia lagi gitu. Tapi akhirnya diselamatkan. Nah, karena ya pemerintah akhirnya sekarang sadar gitu. Sadar, maksudnya ya itu juga berkat gitu ya, berkat para ulama, kemudian para pakar ekonomi, kemudian para hukum ekonomi itu tetap berjuang untuk mempertahankan bahwa ekonomi Islam itu bisa standing out gitu ketika nanti negara dalam keadaan terpuruk gitu. Makanya G20 kita sebagai tuan rumahnya juga nanti salah satu ini ekonomi syariah itu akan apa ya namanya digalakkan lagi gitu. Karena ada G20 ini berharap gitu ya, para KNKS tuh organisasi-organisasi asosiasi perbankan syariah, kemudian keuangan ekonomi syariah, penggiat ekonomi syariah, IAEI dan segala macamnya itu, IAEI, KNKS dan lain segala macam udah ingin memajukan lagi, utamanya adalah agar ekonomi syariah Indonesia menjadi pusat dunia gitu. Kita bisa masuk top 10. Bisa jadi top 10 apa namanya? Keuangan ekonomi syariah. Itu adalah sekilas tentang ekonomi syariah sebagai alternatif. Itu paling kemarin kita udah janji bahwa kita akan potong waktunya, harusnya sampai 12.40. Saya ambil waktunya sampai ini untuk kalian bisa
Yang ini kalian bisa baca gitu ya. Selanjutnya ekonomi tadi cuma saya akan bisa bandingkan. Kalau kalian bisa mudah membandingkan, berarti kalian bisa menggambarkan bahwa ekonomi syariah Islam itu sebagai alternatif perekonomian, gitu ya. Ada yang ditanyakan sebelum mengakhiri perkuliahan kita saat ini? Jangan lupa berarti nanti pertemuan selanjutnya sudah disiapkan ya Ahmad Fadil Alfif untuk presentasinya, gitu. Ya, tidak ada yang mau ditanyakan terkait tugas juga. Nanti saya akan share juga itu yang tadi listnya untuk tugas. Untuk yang tidak hadir, hadir ini ada yang tidak hadir? Masuk semua? Soalnya nggak ngabsen. Itu cuma nyari itu Bu ya, jurnal ya, bisa dipresentasiin. Jadi cuma nyari jurnal saja, kemudian presentasikan gitu ya. Presentasikan hasil jurnalnya. Untuknya nanti ya terserah. Sebenarnya nanti jurnalnya saja yang jurnalnya juga nggak usah dikirim, soalnya saya menilainya di kelas ya. Menilai ininya di kelas. Menilai apa namanya? Hasil presentasinya. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini saya lihatin lagi tadi nggak ada yang bertanya terkait tugas. Pokoknya cuma jurnal saja yang kalian cari, jurnal kemudian kalian presentasiin, udah itu aja. Gak usah dalam bentuk, terserah kalau mau kalian pakai PPT, pokoknya saya menilainya hanyalah bentuk presentasinya, kemudian sedikit mungkin saya tanya. Kalau kalian kan biasanya saat baca satu jurnal tuh kadang kalau ada yang misalkan kalian masih bingung, biasanya kalian akan cari lagi kosakata yang lainnya untuk memperjelas satu jurnal ini. Itu kalian analisa sendiri. Namanya juga menganalisa jurnal ya gitu, menganalisa jurnal. Nanti hasil jurnal yang kalian hasil analisa jurnal yang kalian baca, kalian presentasikan di kelas. Gitu. Udah? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, mungkin yang tadi katanya mau sholat biar. Oke, sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan datang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.